Lolos kamera wartawan. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, yuk. Ya Bang, pamit dulu Bang Opi. Bang, maaf bang. Maaf, saya maafkan. Ya, ada selamat siang teman-teman semua. Saya barusan sama Nikita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada Mas, jangan di belakang, Mas. pribadi Mas. spesifik. Ya ngapain lu di belakang? Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 untuk pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Oke, silakan. Kan kenapa nih kamu lapor? Inisial atau gimana? Nggak usah inisial. Oh. Silakan, Kaniki. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution. Yang hodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasma sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu itu menurut Miki sih kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih, bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Bang, LP-nya berapa sih nomor LP-nya? Itu data-data apa? Hasil USG atau data apa dia? Nomor Apa LP-nya yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LP-nya ini. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil USG berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil USG. Iya. Hasil USG kemarin. Hasil yang tanggal 20 Iya. tanggal 20 ya, tanggal 20. Pengacara bukannya punya hak impunitas Bang. Suaranya keluar. Kenapa? Pengacara bukannya punya hak Nanti impunitas. dijelaskan saja. Dijelaskan, dibuktikan kan. Iya. Pengacara punya apa? Hakimun. Imunitas. Tapi kan itu anak siapa? Padahal juga termasuk dilaporkan sih. Nih. Iya. Bang, yang dilaporkan Jadi terlapornya dua orang. Ada juga Bang. Terlapornya siapa aja, Bang? Yang dilaporkan itu identitasnya Ran. Padahal juga termasuk kan tadi Ki dalam Iya tadi. baru ini FAB termasuk Bang. Oh masuk. ada 2 orang. Banyak. Oh, Termasuk keluarganya yang kemarin tadi ya? Pokoknya gini. Nanti lihat aja. Siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum. Seperti itu. 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur pas ada USG. Kalian belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Artinya juga itu anak-anak akan nyari tahu, Mbak, USG-nya di mana tuh. Ya itu nanti bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi
pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana? Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya, Laura tidak pernah menyampaikan apa-apa. Kaniki, besok bakalan data ke Polres juga nggak sih Kaniki soal pemeriksaan Fadil? Bang berarti Mau datang ke Polres juga nggak besok pemeriksaan Kayaknya nggak Fadil? datang, Bor. Kenapa? Kan Bang Rasma juga bilang katanya Kaniki suruh datang gitu, gimana kan? Mau ngapain Rasman? Bau. Ya, kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Mesum. Kemarin sempat nantang juga soalnya dia. Bilang katanya prank doang. Prank palelo, dia pikir kan katanya itu telepon kan, katanya kan video. Iya kan? Nah itulah Rasman tuh memang. Atau lah aku speechless kalau ngomong pura-pura ninja itu. Tapi bakal tetap ngawal kasusnya Fadil juga yang dilaporin di dong, itu nggak sih Kak? Pasti. Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya, Belum tahu. belum ada. Tapi sejauh ini di pihak Fadil udah minta komunikasi dengan Kaniki nggak soal pelaporan itu? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. berarti nggak ada kata maaf ya Niki buat Fadil dan Niki. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke, yuk. Yang diharapkan keadaan- Kaniki Kak, apakah keadaan mungkin? Yang Laura diharapkan gimana? Kaniki mungkin Sekarang gimana? Laura gimana kondisinya sekarang? Oh, iya. Terbaru. Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia Baca ya? baca, untuk dia belajar. Nah kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar, karena kan di sana nggak nonton TV, nggak pegang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali ya. Nah Niki tapi sudah mulai komunikasi udah baik belum sama Niki? Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa Bang? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Ya biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan, mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak, jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap, kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan nggak mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. masih ini nggak sih suka kesel, marah, dendam sama Niki sendiri? Enggak ada ya. Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibu. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan itu. Artinya komunikasi dengan abang sudah lancar bang ya? Kemarin. Ya waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Kaniki Laura belum boleh dicek. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum Kak? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Oke. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum Kak?
Tapi visum udah sempurna Bang, hasil visum udah. Bikin gua Visum hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian dari gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang pulang sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih seperti itulah. Jadi itu bukan apa, jadi supaya paham semua Lin, kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya, tapi posisinya dia pada saat itu datang pulang sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasil. Reaksi Niki gimana nih? reaksi padahal kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Termasuk laporan ini ya? Maksimal, hukuman maksimal Ya selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun, itu 1 laporan polisi. Itu baru 1. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan-perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita dari Polda langsung membuat laporan. Ya itulah nih kita miliki. Oke. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres? Kita kan di Polres sudah ada laporan. Ya. Kenapa sekarang di Polda? Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Oke. Ada rencana buat ngelaporin dokter yang mengadopsi. Itu nanti urusan penyidik. Oh iya, perkembangan itu. Urusan penyidik. Bang, berarti kalau dibilang surat yang kemarin tunjukkan USG itu ini Bang ya apa? Tidak asli atau Bukan, gini, semua harus paham ya. Apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu, yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. Ya. Makasih Kak Niki. Rasman. Gentle kah atau gimana? Udah Rasman, lo mendingan masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gua nggak bercanda kok, serius. Ya. Oke. Ini katanya rumahnya Fadel lagi direnovasi hasil dari Loli sendiri, dari Laura. Itu gimana? Ya bisa jadi. Karena Laura penghasilannya banyak sekali endorse. Kan mau diusir nggak? Mau diusut nggak sih itu rumah? Mungkin kita robohkan ya. Nanti ya. Bareng-bareng ya. Oke. Thank you. Thank you Kak Niki. Mati. Thank you Niki. Kasih.